3 kata untuk pertanyaan kita hari ini. Sehat, semangat, ceria. Sangat lumayan susah. Wow, tidak terkira. Sumpah susah banget. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Waalaikumsalam. Halo Kak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik nih. Balik lagi sama aku di sini Novera Amalia. Kita hari ini bakal seru-seruan bareng. Kemarin aku udah ngikutin nih babak penyisihannya, panas banget. Tapi pasti hari ini akan lebih panas karena kita udah nyampe di final round. Masih keren-keren banget teman-teman nih. Nih calon-calon insan ulil albab yang waduh, Masya Allah ya. Udah kerasa banget nih vibes pertarungannya hari ini. Tapi sebelum itu kita mau kenalan lagi sama peserta yang berhasil masuk ke final. Kalau di sebelah kanan ada siapa nih? Ada Ferdi. Ferdi dari fakultas mana? Perkenalkan, nama aku Ferdi dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Dari jurusan apa, Ferdi? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, wah. Kalau sebelahnya Ferdi ada Ashraf. Ashraf dari fakultas mana? Halo, aku dari FTSP, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Teknik Lingkungan. Halo, salam kenal. Oke, salam kenal. Terus di samping kiri ada Aulia. Aulia dari mana? Halo, aku Aulia dari FTI, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Rekayasa Tekstil. Salam kenal. Halo Aulia, salam kenal. Terakhir ada Raffi. Raffi dari mana? Oke, halo, perkenalkan nama aku Raffi, asalnya dari Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Kedokteran. Salam kenal. Salam kenal Raffi, salam kenal semuanya. Nah, kalian berempat nih bakal jadi rival, jadi jangan mau kalah untuk memperebutkan posisi pertama, oke? Oke, udah siap semuanya? Siap, insya Allah. Ya, Oke. Kak. Oke, kita pemanasan di soal pertama. Oke, soal pertama di ronde pertama. Oke, kok senyumnya agak masum-masum gitu ya? Oke. Oke, soal pertama, Universitas Islam Indonesia dinobatkan sebagai salah satu pelaku pelestari warisan budaya dari 22 penerima anugerah kebudayaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019. Pembangunan Museum Universitas Islam Indonesia adalah penyebab UII memperoleh penghargaan tersebut. Benar atau salah? Waktunya 10 detik dimulai dari sekarang. Oke. Ayo, jangan sampai terkecoh ya, ini baru pemanasan. Oke, waktunya habis. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan tunjukkan jawabannya. Oke, Ashraf silahkan. Ashraf jawab apa nih, BTW? Kecil banget tulisannya. Benar katanya. Oke, rata-rata teman-teman jawabannya bener ya. Oke, tapi itu nggak sih jawabannya? Oke, aku bacain pernyataan yang benernya ya. Jadi jawabannya UII memperoleh penghargaan pada kategori pelaku dan atau pelestari cagar budaya atas perannya melestarikan Candi Kintulan yang berlokasi di kampus UII, Jalan Kaliurang, kilometer 14,5, Ngaglik, Sleman. Jadi jawabannya salah. Aduh, baru soal pertama. Ayo, semangat lagi, oke? Soal kedua di ronde pertama.
Oke, udah siap? Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke. Medali perunggu adalah medali yang diraih salah satu tim UII dalam poster PKM karya cipta dengan judul Karya Inovasi Kursi Roda Fleksibel berbasis sistem cerdas autonomous menggunakan smartphone untuk disabilitas dan lanjut usia. Benar atau salah? 10 detik dimulai dari sekarang, silahkan menuliskan jawabannya. Sambil senyum dong guys jawabnya. Oke, waktunya habis. Setelah hitungan mundur ketiga nanti langsung tunjukin jawabannya. Oke, aku hitung mundur 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya. Oke, Raffi jawab salah, Aulia jawab benar, Ashraf jawab benar. Silakan Ferbi diangkat. Oke, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Kayaknya Raffi tadi karena udah jawab benar pengen jawab salah ya sekarang. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Nah, Raffi nih kaget ya. Oke, jadi kenapa sih penjelasannya? Medali perunggu adalah medali yang didapatkan oleh salah satu tim UII di dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-34 tahun 2021 dengan kategori PKM Karya Cipta dengan judul Karya Inovasi Kursi Roda Fleksibel berbasis Sistem Cerdas Autonomous menggunakan smartphone untuk disabilitas dan lanjut usia adalah medali perak. Jadi yang didapatkan adalah medali perak, bukan medali perunggu. Oke, jadi pelaksanaan PIMNAS itu bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kemampuan akademik mahasiswa, mengembangkan komunikasi ilmiahnya, memacu dan membudayakan kreativitas, serta penalaran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Gitu teman-teman. Oke, udah mulai terasa pertarungannya. Kita lanjut ke soal ketiga di ronde pertama. Ini seputar sejarah UII. Oke. Dr. Insinyur Harsoyo MSc adalah salah satu rektor Universitas Islam Indonesia yang pada masa kepemimpinannya ada penambahan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru, yakni pola seleksi penelusuran hafiz Al-Quran. Benar atau salah? Silakan 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, Raffi udah geleng-geleng kepala ya tuh. Oke, waktunya habis. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya teman-teman. Oke, jawab benar. Ashraf silahkan diangkat. Oke, semuanya jawab benar ya. Kompak banget sih nih. Kenapa nih? Nggak ada yang mau ganti jawaban dulu? Oke, jadi jawabannya adalah benar. Yeay. Pola seleksi penelusuran hafiz Al-Quran dibuka pada masa kepemimpinan Dr. Insinyur Harsoyo MSc. Keren banget. Oke, udah soal ketiga, kita tepuk tangan dulu dong untuk kita semua deh. Udah mulai kerasa panas nih ya. Oke. Soal keempat, udah siap? Simpul tumbuh atau growth half merupakan wujud nyata dari implementasi hibah Erasmus Growing Indonesia a Triangular Approach yang didapatkan oleh UII. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen UII bersama mitra perguruan tinggi di Indonesia dan Eropa untuk mewujudkan sinergi pengembangan kapasitas kewirausahaan di tanah air. Oke, ini pernyataannya. Pengelolaan simpul tumbuh dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII. Benar atau salah? Oke, aku ulang pernyataannya ya. Pengelolaan simpul tumbuh dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Kemahasiswaan UII. Benar
atau salah? 10 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sepaneng banget nih ya wajahnya. Oke. Slow. Oke, waktunya habis. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya. Oke, Ferbi silakan. Kok kompak-kompak banget sih? Kok nggak ada yang beda banget gitu dari tadi jawabannya? Oke, jadi pengelolaan simpul tumbuh dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan atau Direktorat Simpul Tumbuh. Jadi jawabannya salah. Yeay. Oke, nggak kerasa udah masuk ke soal terakhir di ronde pertama. Jadi Direktorat Pengembangan dan Pembinaan Kewirausahaan atau Simpul Tumbuh ini merancang ruang untuk tumbuh bersama atau co-growing space yang dapat menghubungkan talenta dan ide bisnis untuk dapat berkembang bersama. Oke, kita masuk ke pertanyaan kelima di ronde pertama. Siap? Udah tarik nafas? Oke. Lagu Himne dan Mars Universitas Islam Indonesia merupakan bagian dari atribut UII yang telah dicantumkan di dalam Statuta Universitas Islam Indonesia. Kenyataannya, lagu Himne ini diciptakan pada tahun 1977, sedangkan Mars UII diciptakan pada tahun 2005. Benar atau salah? 10 detik dari sekarang, silahkan dituliskan jawabannya. Oke. Gimana teman-teman? Udah? Waktunya udah habis ya? Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya. Aulia jawab benar, Ferbi jawab benar, Raffi jawab benar, Ashraf nih. Ayo Ashraf, silahkan diangkat. Kenapa pada kompak-kompak banget nih? Aku mau tanya deh, kenapa Raffi jawabnya benar? Aku mau nanya satu-satu. Raffi dulu. Oke, sebenarnya gak yakin banget bener sih soalnya kalau kita lihat antara Himne sama Mars, tapi ini kayak berdasarkan pengetahuan gitu ya Kak. Kayaknya tuh Himne tuh lebih sering dinyanyikan gitu di lagu berat. Maksudnya kayak di acara-acara gitu. Nah, that's why aku milihnya kayaknya bener deh, udah dari lama gitu daripada Mars. Mungkin gitu Kak. Menarik banget analisisnya ya. Kalau anak FK tuh harus dianalisis satu-satu ya emang ya. Kalau Aulia kenapa jawab benar? Gak boleh jawaban sama ya dengan Raffi. Soalnya udah yakin dari dalam hati, Kak. Oke. Ashraf lagi nyiapin jawaban apa ya? Jawaban yang aman gitu. Kenapa Ashraf jawab benar? Ini jujur apa bohong nih? Jujur dong. Kan kita Ya kalau jujurnya lebih ke ngasal aja sih Kak. Terima kasih loh penjelasannya. Oke. Kita ke Ferbi deh. Kenapa Ferbi jawabnya benar? Menurut penerawangan saya sih, juga sempat baca-baca juga sih. Wow, ada yang pakai penerawangan, ada yang emang udah insting ya itu konsepnya. Baik, oke, jadi lagu Himne diciptakan oleh Bapak Suhadi pada tahun 1977. Santai, belum, baru Himne, Marsnya belum nih. Oke, sedangkan Mars UII diciptakan oleh Bapak N. Simanung Khalid pada tahun 2005. Jadi jawabannya adalah benar. Yeay. Nah, kedua lagu ini tuh dinyanyikan pada pelaksanaan berbagai acara seremonial dan kegiatan sivitas akademika di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Yeay, kita udah beres di ronde pertama. Nih senyumnya udah mulai lebar karena udah selesai nih akhirnya ronde pertama. Oke, aku mau bacain skor sementara. Di posisi pertama ada Raffi, jumlah poinnya 4. Di posisi kedua ini ada 3 orang dengan jumlah poin yang sama.
Aulia jumlah poinnya 3, Ashraf jumlah poinnya juga 3, dan Ferdi juga jumlah poinnya 3. Nah, jadi sejauh ini yang masih memimpin adalah Raffi. Oke, kita beranjak ke ronde berikutnya, teman-teman. Masih banyak kesempatan untuk bisa menyalip posisinya Raffi. Oke. Udah siap? Siap gak? Ini dulu dong, angkat jempolnya dulu dong dua-duanya. Siap? Oke. Masih semangat ya? Oke, ini pernyataannya agak panjang teman-teman dan tidak ada pengulangan. Oke? Siap? Oke, bismillah. Kok aku yang deg-degan ya? Oke. Pada tanggal 10 November 2021, Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada 4 tokoh yang sangat berjasa bagi Indonesia. Keputusan mengenai pemberian gelar itu dituangkan dalam Keputusan Presiden Kepres nomor 109 dan 110 TK tahun 2021 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan bintang jasa. Kepres tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 25 Oktober 2021. Salah satu dari penerima gelar pahlawan nasional berasal dari Bukit Tinggi yang juga dikenal sebagai sosok yang membawa perubahan besar di industri perfilman Indonesia. Pertanyaannya, oke, udah sampai lupa nggak nih pernyataan sepanjang tadi? Udah sampai lupa nggak nih? Oke, pertanyaannya, siapakah penerima gelar pahlawan nasional yang dimaksud? Silakan, 10 detik dimulai dari sekarang. Ashraf aman? udah mulai megang kepala nih ya. Duh, baru soal pertama loh. Oke. Waktunya habis. Kita hitung mundur. Dari 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya. Oke, silakan teman-teman. Oke, Raffi nggak mau mencoba menjawab satu nama. Ashraf juga nggak mau mencoba nih. Tebak-tebak aja dulu. Aulia mencoba menjawab nih satu nama. Ferbi, ini aku yakin sih Ferbi menuliskan satu nama nih. Ayo Ferbi, silahkan. Siapa? Arya Wangsakara. Oke. Yang cowok-cowok, loh kok berganti nih? Ada apa nih? Kok Ashraf berganti jawaban nih? Lebih ke nama yang kepikiran aja sih, Kak. Kita keep jawaban pertama yang nggak tahu tadi ya. Oke, maaf banget nih. Oke, kita keep jawaban pertama. Jadi jawabannya adalah Usmar Ismail. Harusnya Ashraf tadi jawab itu pertama. Oke. Nah, Usmar Ismail ini adalah penerima gelar pahlawan nasional yang juga dikenal sebagai Bapak Film Nasional. Nah, beberapa film produksi Bapak Usmar Ismail ini yang terkenal itu ada Pejuang tahun 1960, terus ada 6 Jam di Jogja tahun 1956, kemudian ada 3 Darah tahun 1956. Nah, tak hanya itu juga, film arahan Usmar Ismail berjudul Darah dan Doa, The Long March of Siliwangi, yang diproduksi tahun 1950, lalu menjadi film pertama yang secara resmi diproduksi oleh Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat. Wih, keren banget. Nanti kita beres dari sini, kita nonton bareng ya. Oke, kita udah punya rekomendasi film nih. Oke, Ashraf agak menyesal tadi. Oke. Masih ada kesempatan selanjutnya? Soalnya dengar kata-kata Bukit Tinggi nggak tahu Usmar Ismail tuh lahir di mana. Langsung ini ya,
Iya. Yang penting itu langsung ke situ namanya. Oke, soal kedua. Kalau tadi tentang film, sekarang tentang lagu. Oke, siap-siap. Soleram adalah salah satu lagu tradisional Indonesia yang telah terkenal hingga kancah internasional. Hal ini bermula dari Miriam Makeba, penyanyi Afrika yang kerap mendengarkan lagu tersebut. Bukti lain bahwa lagu tersebut terkenal hingga kancah internasional adalah dilantunkannya lagu Soleram dalam konser Ronnie Martin bersama Trio Bab di ibu kota Praha, Republik Ceko. Pertanyaannya, dari manakah lagu tradisional Soleram berasal? 10 detik dimulai dari sekarang. Oke. Ini mudah banget loh. Oke. Waktunya habis. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya. Oke. Ferbi jawab Riau. Aulia juga jawab Riau. Terus Raffi jawab Riau. Ashraf jawab Riau. Oke. Kompak ya jawabannya. Coba Ashraf deh nyanyiin lagu Soleram tuh yang mana sih? Ayo loh. Yang mana lagunya? Jangan-jangan nggak tahu. Nggak bisa nyanyi, Kak. Tapi tahu kan lagunya? Tahu. Yang mana? Tapi nggak hafal liriknya. Ininya aja deh, nadanya aja. Yang Soleram, Soleram, na. Yang itulah. Oke, kok teman-teman jawabnya kompak sih, semuanya sama mulu. Oke, jadi lagu Soleram merupakan lagu yang berasal dari Riau. Yeay, benar semua ya jawabannya. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang cinta dan persahabatan. Lirik lagu Soleram ini cukup pendek, mendayu-dayu, merdu dan mudah banget diingat gitu. Jadi easy listening banget nih lagunya. Tidak hanya orang Indonesia, lagu daerah Soleram ini juga banyak digemari oleh warga asing gitu. Coba Aulia deh nyanyiin dulu. Kan agak singkat nih liriknya. Coba dong. Ayo tunjukkan suara emasmu Aulia. Ayo Aulia, bisa. Yuk bisa yuk. Bisa yuk. Soleram. Ayo. Kan tadi udah dicontohin, Kak. Kan baru Soleramnya aja. Ayo. Soleram anak yang manis. Yeay. Oke. Oke, habis ini kita nyanyi ya. Kita lanjutin nyanyi habis ini aja. Oke. Soal ketiga di ronde kedua. Ini cukup panjang lagi nih pernyataannya. Siap-siap. Ngelanggeran, TT Batu, dan salah satu desa adat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur menjadi perwakilan Indonesia untuk mengikuti program Best Tourism Villages yang diadakan oleh Organisasi Pariwisata Dunia atau United Nations World Tourism Organization. Program ini bertujuan untuk mencari contoh terbaik dari desa-desa yang ada di dunia yang memanfaatkan kekuatan wisata yang berkelanjutan serta melindungi komunitas, tradisi, dan warisan lokal. Oke. Pernyataan selanjutnya, salah satu desa adat di Kabupaten Manggarai yang mewakili Indonesia ini memiliki banyak keunikan. Beberapa di antaranya ialah lokasinya yang berada di ketinggian 1.200 mdpl, perjalanan menuju desa yang harus berjalan sekitar 3 jam menyusuri daerah terpencil, melewati hutan lebat, menyeberangi sungai dan melintasi bibir jurang, hingga pemandangan 7 rumah adat berbentuk kerucut dan memiliki atap dari daun lontar yang masih terjaga sejak zaman dahulu. Udah kayak pengantar tidur ya pernyataannya. Oke. Pertanyaannya, apakah
nama desa adat yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Villages. Silakan 10 detik dimulai dari sekarang. Oke. Aman, tapi udah, aduh gimana nih, kapan sih sesi ini berakhir? Oke, waktunya habis. Oke, aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan diangkat jawabannya. Oke. Ada yang jawab Wairebo, ada yang jawab Desa Pinsa, ya. Desa Pinsa ya? Terus Aulia jawabnya Desa Tete Batu. Oh, sesuai sama pernyataan yang awal ya. Boleh. Terus ada yang jawab Labuan Bajo. Ferdi jawab Labuan Bajo nih. Apa ya jawaban yang benar? Jadi, desa adat yang berlokasi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang mewakili Indonesia dalam ajang Best Tourism Villages adalah Desa Wairebo. Kali ini Ashraf tidak mau menyia-nyiakan kesempatan pertamanya. Jadi langsung nyoba jawabannya ya, yang benar ya. Oke, jadi program Best Tourism Villages tersebut memiliki visi yaitu menjadikan pariwisata sebagai kekuatan positif untuk transformasi, pemberdayaan masyarakat, inovasi dan kewirausahaan, perlindungan alam dan budaya, kesejahteraan masyarakat dan pengunjung, hingga nilai-nilai kearifan lokal seperti gastronomi. Oke, udah soal ketiga. Bentar lagi nih, ini soal keempat ya. Oke, kita masuk soal keempat di ronde kedua. Oke, soal keempat di ronde kedua. Garuda Wisnu Kencana adalah salah satu patung di Indonesia yang masuk ke dalam jajaran patung tertinggi di dunia. Patung tersebut memiliki ketinggian 76 meter dengan 754 modul dan 25 segmen baja seberat 900 ton dan terbuat dari tembaga serta kuningan. Keberadaan patung Garuda Wisnu Kencana juga menjadi daya tarik wisatawan nasional maupun mancanegara untuk berkunjung ke provinsi di mana ia dibangun. Pertanyaannya, provinsi apakah yang terkenal dengan patung Garuda Wisnu Kencana sebagai daya tariknya? 10 detik dimulai dari sekarang, silakan menuliskan jawabannya. Daerah mana ya kira-kira? Iya, aku mau ke daerah ini, aku mau lihat patung GWK nih gitu. Oke, udah siap? Waktunya habis ya. Aku hitung mundur dari 3, 2, 1. Silakan diangkat jawabannya teman-teman. Oke. Jawabannya kompak banget ya. Kalau Ferbi kenapa jawab Bali? Karena pernah ke sana waktu study tour SMA. Wow, oke. Udah inilah ya, udah valid lah ya ininya. Terus kalau Raffi kenapa? Ini juga study tour juga ya ke Bali. Ya bener Kak, dan kan konon katanya kan patung ini kan juga termasuk tertinggi gitu kan ya di dunia, jadi ya lumayan tahu gitu lah. Wow. Jangan kalian satu sekolah, study tournya bareng? Enggak? Oh enggak, oke. Jadi jawabannya adalah Garuda Wisnu Kencana yang merupakan patung ikonik karya Inyoman Nuarta terletak di Provinsi Bali. Oke. Easy lah ya. Oke, akhirnya kita berada di soal terakhir di ronde kedua. Oke, Aulia aman? Mau minum dulu? Aman? Oke. Takutnya ntar tiba-tiba hilang nih. Udah mulai megang kepala soalnya ini anaknya. Oke. Soal kelima. Salah satu jalan tol di Indonesia mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia sebagai jalan tol terpanjang dengan panjang 189,2 km.
tol yang pengerjaannya dilakukan dalam 2,5 tahun ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 2019. Jalan tol ini diplot untuk menghubungkan jalur vital di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Pertanyaannya, apakah nama dari tol yang mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia? 10 detik dari sekarang, silahkan tuliskan jawabannya. Oke, sambil teman-teman nulis jawaban, aku mau nanya dong, Aulia dari mana asalnya? Dari Semarang tapi udah lama di Jogja. Oh, tapi pernah lewat ini nggak? Tol yang menghubungkan Lampung dan Sumatera Selatan itu? Belum pernah. Oh, Belum pernah. Nanti ikut study tour ya, biar. Oke. Waktunya habis. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Silahkan angkat jawabannya, teman-teman. Oke, Ashraf mindful banget nih nulisin jawabannya. Oke, silahkan diangkat jawabannya. Oke, Raffi jawabnya Jawa Sumatera. Aulia jawabnya tol terpeka. Kemudian Ashraf jawabnya apa nih? Apa kali? Kelihatan nggak? Ashraf apa itu jawabannya? Kecil. Jawab tolnya dari daerah mana sampai daerah mana aja sih, Kak? Tolnya dari daerah mana sampai? Tol Bakauheni sampai Palembang. Bakauheni sampai Palembang. Oke. Oh, disebutin wilayahnya ya. Oke, kalau Ferbi itu tol terpeka juga. Oke. Jadi tol yang mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia sebagai jalan tol terpanjang di Indonesia adalah tol terpeka, Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung dengan panjang 189,2 km. Oke. Kapan-kapan kita ini ya, touring lewat jalan itu ya. Tadi tur tadi katanya, Kak. Iya, bener Tadi. banget. Jadwalin ya. Oke. Akhirnya teman-teman, ini pasti saat yang kalian tunggu, ronde ini tuh kapan sih berakhir? Pernyataannya panjang banget ya. Ngantuk gak dengar pernyataan sepanjang itu? Boleh banget ya. Ininya actingnya boleh banget loh ini. Oke, aku mau bacain skor sementara. Ternyata hasilnya sama semua. Oke, jadi keempat-empatnya mendapatkan poin yang sama. Semuanya mendapatkan poin 6. Kalian boleh nggak janjian dulu nggak? Gimana kalau nggak janjian dulu, boleh nggak? Oke, kita masuk ke ronde ketiga ya. Oke, di ronde ketiga kita bakal seru-seruan sih. Ini bakal seru-seruan. Oke, di ronde ketiga ada ronde bonus. Siapa cepat dia dapat. Oke, Raffi, tarik nafas. Gimana sih kalau anak FK tuh mengelola stres? Oke, ini nanti jadi webinar. Oke, udah siap ya? Oke, silahkan diputar videonya. Dapatkah kamu bayangkan, kampus pionir pendidikan tinggi di Indonesia ini adalah kampusmu di masa depan? Kampus Islami yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan arti indahnya kebersamaan. Alright, ada 18 detik videonya. Sudah lumayan mengingat-ingat apa yang terjadi di video itu? Oke. Pertanyaannya, tanggal berapakah UII didirikan menurut kalender Hijriah? Oke, Ferdi, silahkan. 27 Rajab 1364. Oke, kita lihat dulu videonya benar apa enggak sih? Oke, silakan diputar. Dapatkah kamu bayangkan, kampus pionir pendidikan tinggi di Indonesia ini adalah kampusmu di masa depan? Kampus Islami yang terbuka bagi setiap warga negara, tempatmu belajar akan arti indahnya kebersamaan.
Oke, jawabannya bener ya. Oh, jeli banget nih. Ini beruntung banget nih ngelihat fokusnya di situ ya. Oke. Siap? Untuk soal kedua masih tebak gambar lagi. Silakan diputar videonya. Dapatkah kamu bayangkan mengecap pengalaman global di kampus mondial dengan beragam rekognisi internasional di program studi dengan akreditasi dan sertifikasi dari berbagai negara seperti Jepang, Korea, Inggris, hingga Amerika. Tempatmu mengeksplorasi ilmu pengetahuan lewat 8 pilihan fakultas dengan 48 program studi yang ditawarkan. Oke, lumayan panjang lah ya dari yang pertama ya. Oke. Pertanyaannya. Universitas memiliki 5 pilar utama yang disingkat sebagai UII. Pilar apakah yang mencerminkan bahwa UII merupakan kampus dengan beragam rekognisi internasional? Raffi, silahkan. Mondial bukan ya Kak? Kenapa tuh jawab itu? Kalau yang Emang 5 pilar ada apa aja tuh kalau boleh tahu? Kepanjangan pengetahuan aku ya UII. Kak. Oke. Kalau itu Islami, kemudian ada mondial, Ya. unggul, intelektual sama lupa satunya apa. Oke. Ya, Dikit lagi, ayo, dikit lagi. Yang lain ada yang tahu kesingkatan UII nggak? UII nih. Jadi udah hampir bener nih si Raffi. Islami, mondial, unggul, terus I2 belakangnya ada yang tahu nggak? Oke, intelektual dan Indonesiawi ujungnya. Jadi jawabannya yang benar adalah, yang lain mau mencoba jawab dulu nggak? Dari kelima ini, 5 pilar ini apa sih yang menunjukkan beragam rekognisi internasional? Ada yang mau mencoba? Apa udah yakin sepakat sama jawabannya Raffi? Sepakat? Sepakat sih, soal tadi di video ada tulisannya mondial. Iya betul Oke. Kak, betul. Oke. Raffi banyak pendukungnya nih. Ashraf nggak mau dukung Raffi? Punya jawaban yang beda dari Raffi nggak? Ikut aja lah Kak. Ngikut arus banget ya. Oke, jadi jawabannya adalah pilar itu adalah mondial. Oke. Keren banget teman-teman. Kita baru 2 soal. Di soal ketiga masih sama, masih tebak gambar juga. Silahkan diputar videonya, disimak baik-baik ya. Kini berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan. Siapkah kamu? Karena kami siap untuk menunjukkan jalannya. Oke, geleng-geleng nih. Yang teman-teman lihat dari video tadi apa sih yang teman-teman perhatiin sebelum masuk ke pertanyaan nih? Apa sih yang Masjid. teman-teman? Masjid Ulil. Masjid Ulil. Oke, kalau Ashraf ngelihat apa tadi? Fokusnya kemana? Banyak sih Mbak. Kalau bisa kelihatan semua ya mending diingat semua. Oke. Kalau Jangan dia- diajak ngobrol dulu Mbak, ntar lupa. Oke. Oh, ini emang salah satu strategi untuk mendistraksi sih emang. Kalau Aulia ngelihat apa? Itu tadi pekerjaan-pekerjaan Kak jadi apa gitu. Oke, kalau Raffi ngelihat apa? Tadi lihat putus-putus Kak, soalnya kayak kurang stabil gitu kan, lihatnya cuma logonya di akhir. Sedih banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Sebelum Ashraf lupa nih sama apa yang udah dia ingat tadi. Di akhir video, terlihat ada seorang talent yang duduk di depan laptop memperhatikan dengan cermat video profil UII di hadapannya. Oke, pertanyaannya. Di akhir video terlihat ada seorang talent yang duduk di depan laptop memperhatikan dengan cermat video profil UII di hadapannya. Pertanyaannya. Nah, Ashraf udah lupa nggak nih apa yang dia ingat? Oke. Apakah warna dari kursi yang digunakan oleh talent tersebut? Silahkan Aulia. Kuning, kayak SpongeBob Kak. Kenapa? Kayak apa? Kayak SpongeBob. Oke. Jadi yang lain ada yang angkat tangan? Coba Raffi, apa warnanya?
Kuning juga Kak. Kalau jaringannya putus-putus loh. Kok bisa jawab kuning? Ya kan di akhir gitu ya Kak. Oh, Kayak, boleh, ya kelihatan gitu. boleh. Ashraf nih, itu jadi salah satu yang kamu inget gak tadi? Ingat? Oh ingat, warna kuning juga. Iya, kuning. Ferbi, warna apa? Sama. Warna kuning juga. Oke, kita lihat dulu videonya. Bener apa enggak? Kini berhenti membayangkan dan sudah saatnya bersiap untuk mewujudkan. Siapkah kamu? Karena kami siap untuk menunjukkan jalannya. Oke, bener ya, warna kuning ya. Ini banget, keren. Oke, kita masuk ke ronde ketiga. Di soal keempat. Tapi ini agak berbeda sama sistem sebelumnya karena sesi kali ini kita namain dengan survei membuktikan. Oke, soal keempat di ronde ketiga. Siap-siap angkat tangan nanti ya. Fasilitas daring UII yang paling sering digunakan. Silahkan. Oke. Ferbi, Raffi, Aulia. Bener? Ferbi. Oh. Oke, panitia di belakang layar sedang berdiskusi sangat alot nih teman-teman. Oke. Lagi panas banget nih situasi belakang layar nih. Oke. Oh, jadi 3 orangnya adalah Ferbi, Ashraf, Aulia. Ferbi dulu. Apa nih fasilitas daringnya? Zoom. Zoom. Kalau Ashraf? Fasilitas di kampus bisa. Fasilitas daring online. Oh, fasilitas daring berarti apa selain Zoom? Ayo, apa? Google Classroom. Boleh. Aulia. Panopto. Mantap. Raffi mau mencoba? Apa? Canva Kak. Oh, Canva. Oh iya, bisa juga ya. Oke, kita lihat hasil surveinya. Ada nggak ya jawaban teman-teman di hasil survei? Silahkan. Oke, jadi ada Zoom berlisensi premium. Terus di posisi kedua ada akses Google Suite tak terbatas. Kemudian ada Gateway UII, ada lisensi Office 365. Kemudian ada VPN UII. Banyak ya ternyata fasilitas daring yang diberikan sama UI ini. Ini menunjang pembelajaran banget ya, jadi lebih maksimal. Oke, karena yang ada jawabannya cuma jawaban Ferbi, yaitu Zoom. Jadi Ferbi berhak mendapatkan poin 5. Nah, jawaban teman-teman lain belum ada yang masuk ke hasil survei nih. Oke, udah tahu ini permainannya, cara permainannya? Kita masuk ke soal terakhir di ronde ketiga. Masih survei membuktikan juga, tapi pertanyaannya kali ini adalah ucapan apa yang sering keluar ketika teman-teman berada di ruang chat Zoom. Ada Raffi, Ferbi, dan Ashraf. Silahkan Raffi. Ya, izin off cam dok gitu. Oh iya, anak FK ya, dokter ya panggilannya. Boleh. Terus Ferbi. Mohon maaf jaringannya putus-putus. Sinyal tidak stabil. Biasanya jadi alibi doang gitu ya kalau ditanya sama dosen Ya, alasannya nggak mau on cam. Ketahuan banget nih. Halo, Bapak dari Prodi PBI. Anaknya di sini ini nih. Oke, kalau Ashraf.
kata yang sering keluar ya. Hmm. Dari dosen aja deh. Apakah suara saya terdengar? Oh, bisa. Itu jadi pertanyaan ini ya, paling mendasar. Kalau Aulia apa kira-kira? Iya, nggak apa-apa. Kita nunggu Aulia dulu aja. Nggak apa-apa. Pak, suaranya putus-putus. Oh, sama ya, alibinya sama kayak Ferbi ya. Oke. Kita lihat, ada nggak sih jawaban teman-teman di hasil survei? Silakan ditampilkan. Oke, ternyata di posisi pertama ada terima kasih Pak, Bu. Karena biasanya kita harusnya bilang terima kasih gitu ya setelah Bapak dan Ibu dosen yang menjelaskan. Karena itu paling penting sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kita kepada dosen. Nah, kebetulan tadi yang jawabannya ada di hasil survei adalah jawabannya Raffi. Izin off cam, Dok. Oke, jadi Raffi berhak mendapatkan poin 3. Oke, kayaknya hasil survei yang maaf jaringannya putus-putus itu nggak ada yang nge-vote hasil survei itu, guys. Ternyata dosen udah pada tahu nih alasan kita harus nyari alasan lain. Oke. Nah, kita udah berhasil beranjak ke soal paling terakhir di ronde yang terakhir juga. Aku mau bacain skor sementara. Bentar ya. Nah, tadi kita kan udah udah ngikutin ronde 1, 2, 3. Kebetulan di ronde kedua tadi poinnya sama semua, 6 semua. Tapi di ronde ketiga ini teman-teman berhasil saling menyalip posisi. Di posisi pertama ada Ferbi dari FPSB dengan total 16 poin. Yeay, kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Di posisi kedua disusul sama Raffi dari Fakultas Kedokteran. Poinnya 14. Di posisi ketiga ada Aulia atau Ashraf kira-kira? Tebak dulu. Raffi Ya kira-kira. pasrah aja aku, Mbak. Kok pasrah banget sih? Menurut Raffi siapa? Ashraf atau Aulia? Pilih. Mungkin ini ya insting kayaknya Ashraf. Kan yang cewek sekali-kali ngapa gitu deh. Oh, baik. Kalau Ferdi siapa? Aulia kan pasti. Siapa kalau Ferdi? Oh ya. Oke, di posisi ketiga dengan total poin 11 diduduki oleh Aulia dari Fakultas Teknologi Industri. Selamat kepada teman-teman. Ashraf juga kok menang di posisi keempat. Itu menang tau. Oke, selamat kepada teman-teman. Nah, untuk pemenang pertama akan mendapatkan hadiah Bluetooth speaker. Pemenang kedua akan mendapatkan headphone. Nanti pemenang ketiga juga akan berhasil mendapatkan wireless mouse. Tapi jangan khawatir Ashraf, karena seluruh peserta akan dikirimkan merchandise menarik dari Universitas Islam Indonesia. Akan nanti ada di depan rumah Ashraf nih, bangun tidur terus nanti ada merchandise UI gitu. Oke, gimana teman-teman soalnya? Seru nggak? Wow. Wow, aku pengen dong 3 kata untuk pertanyaan kita hari ini. Ferbi deh, pemenang pertama. Maaf, 3 kata, ayo. apa ya? Sehat, semangat, ceria. Bikin sehat banget ya emang pertanyaan itu bikin sehat banget, menaikkan imun tubuh ya. Oke. Jadi terpacu, olahraganya jadi olahraga keringat ini. Bener banget. Sampai keringetan banget ya itu. Keren banget. Kalau Raffi, 3 kata untuk permainan kita hari ini. Oke, under expected, kemudian wow, 3 dan kata juga doang. 3 kata doang. Oh, 3 kata berarti doang. tidak 3 suku kata ya. Oke. 3 kata. Sangat lumayan susah. Lumayan susah. Oke, boleh. Oke. Udah 3 deh. Oke, terus Aulia 3 kata. Wow, tidak terkira. Oh, tidak
Oh boleh, masuk. Ashraf deh, mau nunggu dari Ashraf 3 kata. Apa ya? Sumpah susah banget. Oke, terima kasih teman-teman. Yeay, tepuk tangan dulu dong buat kita semua ya. Kalian keren-keren banget hari ini. Langsung ke podium kemenangan. Ladies and gentlemen, please welcome ketiga pemenang final Mabarda. Wah, tepuk tangan dulu dong. Aku mau dengar dong winner speech dari yang ketiga dulu deh. Lia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillah, terima kasih bisa dapat juara 3. Tapi kalau boleh utuh, mending kita adakan tanding ulang aja, Kak. Oke, agak kurang pas ya nampaknya. Oke, udah Itu aja dari saya, Kak. Makasih. Terima kasih, singkat padat jelas ya. Nggak takut nih ancamannya. Dari posisi kedua, aku mau denger dari Raffi dong. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Assalamualaikum. Ya terima kasih telah mengajak saya gitu ya untuk main Mabarda gitu ya, walaupun juara 2 sampai di akhir, tapi ya aku ngalah gitu ya Kak sama yang ladies gitu. Jadi aku rela menyisihkan poin untuk yaudah juara 2 aja gitu, ngalah gitu. Konsepnya ngalah ya sebenarnya. Betul. Sebenarnya tuh bisa di satu tuh sebenarnya bisa ya, Raffi ya ternyata. Tapi kalau Iya. diajak main Mabardah lagi mau? Oh siap Kak. Ini mending kayaknya harus diulang juga deh kata Ini Kan bener kan, Kak? Nah, Ada itu. emotion nih. Diulang nanti kalau offline kan tambah seru gitu, memanas. Kak, betul. Nah, posisi kamu diancam nih Ferbi sama mereka berdua. Aku mau dengar dari kamu. Ayo Ferbi. Gak apa-apa sih. Iya. Kenapa ini banget? Kenapa pada pasrah banget Pasrah. sih? Gimana Febri? Pesan dan kesannya mungkin? Ya, assalamualaikum. Terima kasih sebelumnya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dari awal sampai akhir sehingga berjalan dengan baik dan kondusif. Iya, apa ya? Kamu jangan Mau nangis. ngomong apa ya, Mbak ya? Jangan nangis. Gak usah nangis. Iya, ya terima kasih. Ini nggak diperkirakan sih Mbak, apa ya, awalnya kan mau cuman seru-seruan aja. Tapi alhamdulillah jadi yang pertama. Tapi saya punya pesan nih ke teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, kita semua tuh pemenang. Waduh, itu loh. Emang winner speech-nya nih keren banget emang ya. Kamu nggak bisa di ini gusur sama yang lain tuh nggak bisa. Oke, terima kasih Ferbi atas winner speech-nya, menyentuh sekali ya. Kita semua tuh pemenang. Oke. Gitu loh Raffi. Jadi jangan menggusur posisi yang udah ada deh. Oke, teman-teman, akhirnya kita berada di sesi terakhir di Mabarda. Kita udah sampai final. Selama beberapa minggu kita mengikuti proses babak penyisihan yang amat sangat ketat ya, amat sangat seru banget pertarungannya. Akhirnya hari ini kita udah dapat nih 3 dari 8 fakultas yang berhasil menduduki podium 1, 2, dan 3. Yeay. Tapi jangan khawatir, nanti pasti akan ada lagi sesi Mabardah di kesempatan selanjutnya. Jangan khawatir teman-teman semuanya. Oke, sekian buat hari ini seru-seruannya. Udah cukup seru lah ya, kita udah cukup panas lah ya. Dari aku sekian, terima kasih mewakili panitia yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Asik.